warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan sebuah materi mengenai metabolisme mikroba, yaitu pengelompokan mikroba berdasarkan metabolismenya. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 10 mikrobiologi dasar. Anggota pertama, dengan saya sendiri, Sudi Asmira, NIM F1D1 19046. Anggota kedua yaitu Radia Febriani, NIM F1D1 19043. Dan anggota ketiga yaitu Dian Prayuti dengan NIM F1D1 19003. Baik, untuk memudahkan pemahaman kita mengenai materi pengelompokan mikroba berdasarkan metabolismenya, maka kami membagi 3 submateri yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian metabolisme, akan dibawakan oleh Saudari Radia Febriani dengan NIM F1D1 19043. Submateri kedua yaitu pengertian metabolisme mikroba yang akan dibawakan oleh Saudari Dian Prayuti dengan NIM F1D1 19003. Dan submateri ketiga yaitu mengenai pengelompokan mikroba berdasarkan metabolismenya yang akan dibawakan oleh Saudari Sudi Asmira F1D1 19046. Materi pertama yaitu mengenai pengertian metabolisme. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah melakukan proses metabolisme untuk kelangsungan hidupnya. Setiap makhluk hidup pada dasarnya dapat bertahan hidup berkat adanya proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuhnya. Menurut Justin Ningsing, pada tahun 2018, ia menyatakan bahwa metabolisme dapat diartikan sebagai salah satu proses kompleks yang melibatkan berbagai jalur lintasan reaksi kimia. Proses ini dianggap kompleks karena tersusun dalam jalur-jalur metabolisme yang rumit yang terjadi pada sel-sel tubuh. Justin Ningsing menambahkan bahwa proses ini dianggap penting yang terjadi pada makhluk hidup termasuk mikroorganisme. Hal ini berkaitan dengan fungsi dari metabolisme itu sendiri terhadap makhluk hidup. Menurut Syahrizal, pada tahun 2020, metabolisme berfungsi untuk menghasilkan energi kimia, membentuk senyawa makromolekul yang berasal dari senyawa biomolekul dan mensintetis serta memecah biomolekul yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sel pada makhluk hidup. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan metabolisme bertanggung jawab terhadap pengaturan materi dan sumber energi yang terjadi dari dalam sel. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme dapat diartikan sebagai reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Energi yang diperoleh disimpan dalam molekul-molekul organik dan digunakan untuk melakukan kerja dari sel. Proses katabolisme meliputi proses respirasi aerob atau respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dan respirasi anaerob atau respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Yang kedua yaitu anabolisme. Anabolisme dapat diartikan sebagai reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Proses ini memerlukan energi dari luar yang digunakan sebagai pengikat senyawa sederhana untuk diubah menjadi senyawa yang lebih kompleks. Energi yang diperlukan dalam proses ini berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Proses anabolisme melibatkan proses fotosintesis yang menggunakan energi cahaya dan kemosintesis yang melibatkan energi kimia. Materi yang kedua adalah metabolisme mikroba. Metabolisme mikroba adalah semua reaksi biokimia yang terjadi dalam sel mikroba yang berperan penting dalam regenerasi, energi, dan metabolisme. Materi yang ketiga adalah pengelompokan mikroba berdasarkan metabolismenya. Pengelompokan mikroba berdasarkan metabolisme terbagi atas dua, yaitu mikroba autotrof dan mikroba heterotrof. Mikroba autotrof terbagi atas dua, yaitu
fotoautotrof dan kemoautotrof. Sedangkan mikroba heterotrof terbagi atas dua, yaitu fotoheterotrof dan kemoheterotrof. Metabolisme mikroba. Mikroba autotrof adalah mikroorganisme yang dapat mensintesis sendiri kebutuhan hidupnya dan terbagi atas dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Sedangkan mikroba heterotrof adalah mikroorganisme yang memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungan karena tidak dapat mensintesis sendiri zat organik yang dibutuhkan. Mikroba heterotrof terbagi atas dua, yaitu fotoheterotrof dan kemoheterotrof. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Dian Sayuti mengenai mengelompokkan mikroba berdasarkan metabolismenya. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa mikroba autotrof terbagi menjadi dua, yaitu mikroba fotoautotrof dan mikroba kemoautotrof. Mikroba fotoautotrof merupakan mikroba yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik dengan bantuan sinar matahari dan seterusnya. Jadi, mikroba fotoautotrof ini mengandung pigmen-pigmen yang nantinya dapat digunakan dalam proses fotosintesis. Contoh dari mikroba fotoautotrof ini yaitu algae, bakteri sulfur ungu, dan bakteri sulfur hijau. Kemudian, mikroba kemoautotrof merupakan mikroba yang dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan energi kimia hasil reaksi oksidasi molekul anorganik. Sumber karbon mikroba kemoautotrof ini berasal dari CO2, dan CO2 ini hanya dapat digunakan sebagai sumber karbon, bukan sebagai sumber energi. Contoh dari mikroba kemoautotrof yaitu bakteri nitrifikasi, bakteri besi, dan bakteri sulfologik sp yang dapat digunakan untuk mengoksidasi sulfur. Sama seperti mikroba autotrof, mikroba heterotrof juga terbagi menjadi dua, yaitu mikroba fotoheterotrof dan mikroba kemoheterotrof. Mikroba fotoheterotrof merupakan mikroba yang menggunakan energi cahaya. Akan tetapi, perbedaan antara mikroba fotoheterotrof dan mikroba fotoautotrof di sini yaitu mikroba fotoheterotrof membutuhkan zat organik seperti alkohol, asam lemak, dan karbohidrat sebagai sumber karbon dalam proses metabolismenya. Contoh dari mikroba fotoheterotrof yaitu bakteri non-sulfur ungu. Kemudian, mikroba kemoheterotrof merupakan mikroba yang sumber karbonnya berasal dari senyawa-senyawa organik atau mengonsumsi molekul organik untuk sumber energi dan karbon dalam proses metabolismenya. Contoh dari mikroba kemoheterotrof ini yaitu bakteri secara umum, jamur, dan juga protozoa. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.